Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Tutorial semakin sangat mudah. Pada kesempatan kali ini Dekus akan mencoba membawakan tutorial pengisian SKP khususnya untuk guru tahun 2021. Dan ini pun hanya sepengetahuan saya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti ada kesalahan, ya karena ini adalah sepengetahuan saya. Kalau dianggap tutorial ini sesuai, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Kalau misalkan dianggap tidak sesuai, silahkan abaikan saja. Tetap saya akan mencoba memberikan tutorial ini dan semoga bermanfaat. Adapun dasar dari penyusunan SKP tahun 2021, yang pertama adalah Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Dan karena belum ada perubahan untuk jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, maka masih mengacu pada Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009. Ini adalah dasar penyusunan SKP tahun 2021. Oke, kita mulai. Pertama kita klik TRK, di sini loginnya ya, kinerja.jabarprop.go.id. Kemudian kita tuliskan NIP dan passwordnya, jangan lupa tahunnya pilih tahun 2021. Kemudian login. Nah, setelah login, kita di sini kita akan klik input SKP utama. Di sini klik input SKP. Akan dibawa ke halaman ini ya, rencana kinerja pegawai. Ada 3 yang berwarna merah, hijau, dan biru. Kemudian karena kita akan menambahkan rencana kinerja, kita klik yang hijau, tambah rencana kinerja. Oke, kita diarahkan ke halaman ini. Ada sumber, ada nama atasan kita, kemudian ada rencana kinerja atasan dan rencana kinerja pegawai. Nah, pembuatan SKP guru ya bisa dilakukan kalau atasan kita atau kepala sekolah sudah membuat SKP dan sudah diverifikasi dan validasi. Kalau belum, maka kita belum bisa membuat SKP. Ya, kepala sekolah bisa membuat SKP jika kepala cabang dinasnya sudah membuat SKP, diverifikasi, dan divalidasi. Oke, kebetulan atasan saya sudah membuat SKP dan sudah diverifikasi dan validasi, maka kita klik dulu di sini rencana kinerja atasan. Sudah muncul. Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau misalkan ada yang tidak ada di sini, misalkan diklat jabatan, silahkan pilih saja di sini. Bisa mengikuti diklat fungsional ya, karena memang tidak ada kepala sekolah merencanakan kinerjanya ya dan sebagainya. Sekarang pertama kita pilih merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oke, kemudian rencana kinerja pegawainya apa? Seharusnya berdasarkan Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 ini diisi dengan perjanjian kinerja yang memperhatikan Menstra dan RKT unit kerja. Karena sepengetahuan saya, perjanjian kinerja guru dengan kepala sekolah dengan KCD itu belum ada, maka menurut saya kita isi saja sesuai dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya berdasarkan Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009. Mudah-mudahan ini tidak
salah ya, karena belum ada perubahannya dan juga kita belum punya perjanjian kinerja. Oke, saya sudah menyiapkan Excel-nya ya, ini untuk merencanakan ya, rencana kinerja atasan pun sama, kemudian rencana kinerja pegawai, kemudian di sini ada aspek sudah dibuatkan. Silahkan nanti semuanya ini bisa di-download di deskripsi. Namun ini hanya contoh ya, ini yang tahunan dan ini yang bulanannya. Ya, ini untuk yang bulanannya. Ya, saya ingatkan kembali ini hanya sebagai contoh. Ya, silahkan untuk sekolah Bapak Ibu disesuaikan. Oke, yang tahunannya yang akan saya isikan adalah, karena saya guru berarti yang merencanakan, melaksanakan pembelajaran. Silahkan kalau untuk yang BK pilih yang bawahnya. Ya, kita isikan ke rencana kinerja. Kemudian kita isi aspeknya, karena ini sudah pasti ya, aspeknya itu adalah satu dokumen atau satu laporan ya, yaitu di akhir di bulan Desember. Targetnya di bulan Desember itu kita akan melaksanakan penilaian kinerja guru PKG, berarti kita tulis targetnya 1. Nah, di sini satuannya boleh kita isi dengan dokumen, bisa diisi juga dengan laporan ya. Kalau kita klik dokumen boleh. Tapi kalau misalkan nanti targetnya dalam bentuk interval, kita klik di sini ya. Tuh, berarti ini misalkan 1 sampai 5 dokumen. Berarti bisa kita klik di sini. Ya. Oke, karena di sini kita udah pasti 1 dokumen, berarti kita klik 1 dokumen. Kemudian keterangan tambahannya boleh diisi, boleh tidak. Kalau kita abaikan, kita lewat. Indikator target tahunannya adalah laporan PKG indikatornya. Oke. Kemudian kita isi kualitasnya. Nah, ini untuk kualitas ya. Di Excel ini saya buatkan bisa 95%, bisa 100%, bisa juga kesepakatan dengan atasan ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan untuk kuantitas, sebenarnya untuk target berdasarkan Permen.Pan RB ya, itu tidak harus dalam bentuk 100%, 85%, 90%, tidak harus itu. Ya. Perhatikan di sini ada contoh target dari Permen RB nomor 8. Ada yang menuliskan 100%, 80%, 85%, bervariasi. Ya, jadi tidak harus 100%. Nah, ada pula contoh di Permen.Pan RB ini nomor 8 ini ya, targetnya berupa interval 70 sampai 80%, 80 sampai 90% dan seterusnya. Jadi silahkan, sudah ada juknisnya di sini, jadi boleh ya. Jadi kalau kita mau menuliskan di sini kualitasnya misalkan dalam bentuk presentasi 80, nah di sininya persen gitu ya. Nah, di sini kalau mau interval klik warna birunya. Misalkan di sini sampai 90. Itu silahkan. Jadi disesuaikan lagi atau harus dibicarakan lagi kesepakatan ini dengan kepala sekolah. Misalkan saya hanya mau menuliskannya 95%. Itu silahkan ya. Jadi tidak harus 100%. Tadi di contoh pun sama ya. Oke, misalkan saya tuliskan 90%. Untuk indikator kualitas, saya tuliskan nilai PKG. Untuk waktu pengerjaannya, ya, itu 12 bulan. Kemudian, ini pun sama ya, kalau waktu pengerjaan mau pakai interval, berapa bulan sampai berapa bulan, klik kotak di sini ya. Tuh, ada 12 sampai berapa bulan. Tapi karena kita pembelajaran 12 bulan, 1 tahun, maka klik 12 bulan. Indikator waktunya misalkan ketepatan waktu kegiatan atau pelaksanaan. Nah, kemudian di sini muncul rencana kinerja bulanan. Nah, untuk rencana kinerja bulanan ini
saya pun sudah menyiapkan di Excel-nya di sini di sheet bulanan. Ya, sudah disiapkan untuk pembelajaran, pembimbingan, dan yang lainnya. Namun, ya, saya ingatkan kembali, ini hanya sebagai contoh. Mau diubah, silahkan. Ya, berarti kita buatkan dulu, kita tulis, klik yang di sini untuk rencana kinerja bulanan, tulis Januari sampai Desember. Urutan ya, Januari, Februari, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita isi ya, sebagai contoh misalkan indikator bulan pertama, kita copy yang sudah disiapkan, penyusunan silabus dan pelaksanaan pembelajaran. Karena kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran itu setiap minggu, setiap bulan, ya setiap hari, malahan ada yang setiap hari. Target bulanan kita isi dengan 1, ya, penyusunan silabus dan pelaksanaan berupa kegiatan. Kemudian kualitasnya kita isi sama 95%. Kemudian isi indikator yang kedua, penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Targetnya sama semua ya. 1, kegiatan 95%, dan seterusnya. Kemudian kita isi bulan November. Bulan November pelaksanaan penilaian hasil belajar. Kita isikan targetnya 1 kegiatan, kualitas 95%, sedangkan yang Desembernya kita isi dengan penilaian kinerja guru. Ya, diisinya dengan 1 dokumen. Kualitas 95%. Kemudian kita periksa apakah sudah terisi semua atau belum dari aspek, kemudian rencana kinerja bulanan. Nah, setelah yakin baru kita simpan. Anda sudah yakin? Oke. Nah, ini ya. Jadi sudah tersimpan namun belum diverifikasi atasan. Kemudian kita akan menambahkan rencana kinerja pegawai yang lainnya, berarti plus tambah rencana kinerja. Berikutnya silahkan pilih kalau ada yang sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah, kepala lab, kemudian kepala perpustakaan, pembina, ya silahkan pilih menjadi kepala sekolah per tahun ya di rencana kinerja atasannya. Kemudian untuk rencana kinerjanya menjadi wakil kepala sekolah, kepala perpus, kepala lab, wali kelas ataupun membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan seperti yang tadi ya. Terus untuk wakil kepala sekolah, kepala perpus, kepala lab, ininya tetap PKG ya. Yang di Desember nanti dituliskan PKG ya. Kenapa? Karena mengurangi jam dan memang ada penilaian kinerjanya. Ya, tapi untuk wali kelas dan pembina itu kan tidak mengurangi jam dan tidak masuk penilaian kinerja guru, tidak ada instrumennya. Jadi cukup dokumen wali kelas atau dokumen pembina. Kemudian nanti untuk bulanannya silahkan diisi. Ya, ini hanya sebagai contoh. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sapras, kemudian humas, dan seterusnya. Ini bisa ditulis dengan laporan PKG atau PKG-nya sendiri, silahkan ya. Untuk yang Desember ini bisa laporan PKG atau PKG saja boleh. Nah, ini sampai ke wali kelas juga sudah ada indikatornya, kemudian pembina eskul juga sama ya. Jadi pengisiannya sama dengan yang tadi.
Oke, paham itu ya? Untuk tugas tambahan lainnya. Kemudian, karena saya tidak ada tugas tambahan lainnya, maka ini tidak saya isi. Ya, yang ada isiannya silakan, tadi sudah ada Excelnya, tinggal sesuaikan. Caranya sama dengan sebelumnya. Saya ada diklat fungsional, ya. Kita klik diklat fungsional. Rencana kinerjanya sama, saya kopikan mengikuti diklat fungsional 30 sampai 80 jam. Rencana kinerjanya saya sudah ada 4 ya, 4 dokumen, boleh laporan, boleh dokumen, boleh sertifikat ya. Tapi kalau menurut saya lebih cocok dokumen ya, karena pada saat diklat itu yang harus dikumpulkan ada surat tugas, ada sertifikat, dan juga laporan pengembangan diri. Nah, di sini kita tulis dokumen diklat. Kemudian kualitasnya boleh menggunakan interval ya, misalkan saya tuliskan 95%. Kemudian indikator kualitasnya adalah tentang konten dan jumlah jam saat diklat. Waktu pengerjaan karena 4 dokumen saya ketikkan 4 bulan. Ya, indikator waktunya ketepatan waktu kegiatan. Rencana kinerja bulan disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Saya sudah melaksanakan di Februari, Maret 1, April 1, dan misalkan di rencana September ini 1. Untuk indikator bulanan, kalau udah dilakukan boleh menggunakan sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan judul diklatnya. Boleh juga kita menuliskan semuanya mengikuti diklat fungsional. Ini juga boleh, apalagi kalau target ya. Dan itu kan kita belum tahu rencananya apa, tapi tetap diklat fungsional. Jadi boleh juga kita tulisnya umum. Ya, ininya tetap 1 dokumen. Ya, ini 95%. 1 dokumen 95%. Bulan ketiga pun sama, 1 dokumen. Kemudian 95%. Di sini juga sama, 1 dokumen 95%. Setelah yakin diisi semua, baru kita simpan. Oke, sudah 2 kegiatan yang dibuat. Kemudian tambah kinerja berikutnya. Ya, kita klik rencana kinerja atasan. Ini sudah berarti membuat karya tulis. Ya, membuat karya tulis berupa laporan. Nah, ini kepala sekolah membuat PTS. Misalkan kita disesuaikan. Ini pun sudah saya buat untuk tahunannya ya. Bisa membuat karya tulis laporan hasil penelitian atau PTK, makalah, artikel ilmiah, ataupun modul. Ya, PTK boleh, laporan PTK boleh, dokumen. Silahkan disesuaikan. Ya, tinggal kita isikan. Misalkan tahun ini saya akan membuat PTK, berarti pilih yang ini, kita kopikan ke sini. Ya, target tahunannya 1. Di sini boleh dokumen, boleh laporan. Ya, PTK berupa laporan, boleh kita tulisnya laporan ya. Di sini berarti laporan PTK. Kemudian kualitasnya masih sama, kita buat 95%. Untuk indikator kualitas kita tulis dengan kesesuaian dengan juknis. Nah, untuk wali kelas ya, untuk pembina ganti aja kesesuaian dengan tupoksi. Ya, ada di Excel ya. Kemudian waktu pengerjaannya 6 bulan. Indikator waktu masih sama, ketepatan
waktu pengerjaan aja ini ya, pengerjaan. Nah, di sini sudah ada rencana kinerjanya. Misalkan saya tuliskan mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian indikator bulan 1, indikator bulanannya ini membuat bab 1, 2, 3, 4, 5, dan ujungnya adalah laporan ETK. Ya. Jadi kita tuliskan di sini membuat untuk bulan Juli membuat bab 1 satu kegiatan 95%. Bulan 2 membuat bab 2 satu kegiatan 95%. Bulan ke September membuat bab 3 satu kegiatan 95%. Kemudian membuat bab 4 satu kegiatan 95%. November membuat bab 5 satu kegiatan 95%. Kemudian yang Desember adalah laporan PTK. Targetnya 1, nah di sininya baru laporan atau dokumen, silahkan sama saja ya. Kualitasnya 95%. Nah, setelah kita yakin terisi semua, ya, baru kita klik simpan. Oke. Nah, sudah ada 3 kegiatan. Kalau kita mau menambahkan kegiatan yang lain, tinggal tambah rencana kinerja. Kita lihat lagi yang dari kepala sekolahnya. Nah, ini ada pengurus aktif organisasi. Saya sebagai anggota MGMP, ya, berarti kita klik saja menjadi pengurus aktif untuk kepala sekolahnya. Kemudian untuk gurunya saya tulis di sini menjadi, ya, untuk kepala sekolah pengurus aktif, untuk kita disesuaikan. Bisa menjadi pengurus, anggota, membimbing siswa, atau sebagai pengawas ujian, penilaian, evaluasi tingkat sekolah. Karena hanya sebagai anggota, berarti di sini saya tulis menjadi anggota aktif organisasi profesi. Targetnya 1 dokumen, ya, ada yang menggunakan surat keterangan, ada juga yang menggunakan kartu anggota. Jadi kalau kita mau umum saja boleh 1 dokumen, ya, di sininya boleh menggunakan surat keterangan, ya, atau kartu anggota. Kemudian kualitasnya masih kita tulis 95%. Kemudian ininya kualitas, indikator kualitasnya apa ya? Boleh keaktifan aja. Keaktifan sebagai anggota. Kemudian waktu pengerjaannya, karena kita di surat keterangan itu ya itu 1 tahun, ya, berlakunya untuk 1 tahun PGRI dan sebagainya. Berarti waktu pengerjaannya 12 bulan. Nah, di sini kita ketikkan sama, misalkan ketepatan waktu kegiatan. Oke, karena 12 bulan kita buat, untuk bulan 1 sampai bulan 11 kita tuliskan dengan kegiatan, sedangkan bulan ke-12 dengan dokumen keanggotaan profesi. Ini kita tulis Januari, Februari, dan seterusnya ya. November dan
Desember. Kemudian untuk indikatornya, ya sebagai anggota profesi ya menjadi anggota aktif saja, kita semuanya sama indikatornya. Ini sama aja, nggak apa-apa. 1, kemudian ini kegiatan 95%. Yang kedua juga sama, kegiatan 95% dan seterusnya. Nah, untuk bulan Desember ya, ini adalah dokumen boleh ya. Dokumen anggotanya ada yang berupa kartu anggota, ada yang berupa surat keterangan, mungkin juga kegiatan-kegiatannya boleh langsung digabungkan, dikumpulkan, makanya kita tulis oleh dokumen anggota aktif organisasi profesi. Berarti di sininya berarti 1 dokumen ya, 95%. Oke, kita periksa lagi. Kalau sudah dianggap yakin terisi semua, baru kita klik simpan. Oke, ini sudah terisi semua dan menunggu verifikasi. Kalau saya cukup hanya ada 4 kegiatan. Bapak Ibu mungkin ya banyak kinerja yang dilakukannya. Ini sudah dibuatkan berdasarkan Permenpan saja ya. Sudah ada di Excel-nya. Silahkan disesuaikan. Oke, setelah ini kita menunggu verifikasi dari kepala sekolah. Sekarang perhatikan ya, di sini atasan atau kepala sekolah sudah memverifikasi yang PKG dan Diklat. Ya, sedangkan yang ini belum. Nah, perhatikan, kita lihat pada saat belum diverifikasi atasan, tanda edit gambar pensil dengan tempat sampah atau untuk penghapusan itu masih bisa dilakukan. Nah, yang ini karena sudah diverifikasi, ya itu tidak bisa diedit dan tidak bisa dihapus. Oleh karena itu dimohon untuk para guru dalam penyusunan SKP, ya itu diharapkan jangan sampai ada kesalahan. Setelah ini kita menunggu validasi dari BKD. Jadi bukan atasan yang memvalidasi ya, tetapi dari BKD. Sekarang kita lihat statusnya. Ada yang sudah divalidasi tim kinerja, ada yang baru diverifikasi oleh atasan. Ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, kita perhatikan di sini di kotak sebelah kanan, pada saat baru verifikasi itu ada 2, tapi setelah divalidasi ada 3. Nambah yang warna ungu. Nah, untuk apa yang warna ungu ini? Ini adalah untuk input angka kredit. Oke, berikutnya berarti kita input angka kredit. Kita klik input angka kredit yang tengah yang berwarna ungu. Kita perhatikan di sini ada angka kredit rencana kinerja, yang perlu kita isi adalah butirnya, output, kemudian kredit. Nah, butirnya kita ambil dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, yang ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai. Yang ini kita kopikan. Ya, kalau misalkan yang di atas ini sudah sesuai, tinggal kopikan saja dengan dari atas ini, ya. Kemudian outputnya, ya, kuantitasnya adalah 1 dokumen PKG atau 1 laporan PKG. Silahkan. Angka kreditnya karena ini adalah golongan 3D, ini ada tabel angka kredit per tahun. Kita asumsikan PKG-nya bernilai baik, kemudian golongannya karena golongan 3D berarti 19,5. Ya, berarti kita isi angka kreditnya dengan 19,5. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka hasilnya akan ada di bawah. Habis itu kita simpan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sudah divalidasi, di sini ada wali kelas. Kita klik yang berwarna ungu,
Kemudian kita tuliskan butirnya karena ini sama butirnya ya dengan permen pan. Kita kopikan, kemudian kita tempelkan di butir. Outputnya kita isi dengan satu dokumen wali kelas. Ya, berapa angka kreditnya wali kelas? Wali kelas itu angka kreditnya adalah 5%. Ya, 5% dari nilai PKG. Kita lihat yang penugasan 1 tahun, ya. Ini yang penugasan 1 tahun karena golongan 3D 5% berarti di sini 0,98. Nah, untuk penugasan kurang dari 1 tahun misalkan wali kelasnya baru 6 bulan, berarti menggunakan yang ini ya, penugasan kurang dari 1 tahun. 2%, ya, 2%. Sedangkan untuk yang 1 tahun itu 5% karena golongan 3D bernilai baik berarti 0,98. Berarti kita isi maka kita isi angka kreditnya dengan 0,98. Namun tepatnya sebenarnya kalau 5% dari 19,5 itu adalah 0,975 ya, kita buat aja 0,975. Tadi mungkin pembulatan ya, pembulatan ke 2 desimal, jadi 0,98. Kita buat tepatnya saja 0,975. Oke, kemudian kita tulis tambah. Nah, sudah muncul di bawah. Ya, melakukan tugas lain relevan dan fungsi sekolah menjadi wali kelas. Satu dokumen wali kelas, outputnya angka kreditnya 0,975. Kita simpan. Kemudian yang sudah divalidasi ada lagi di sini membuat PTK. Ya, membuat karya tulis berupa laporan PTK. Kita klik. Kemudian kalimat di sini sudah sama dengan yang ada di permen pan, maka kita copy saja. Outputnya adalah satu dokumen PTK atau satu laporan PTK, silahkan. Angka kreditnya untuk PTK 4 berdasarkan permen pan, RB nomor 16 ya. Kalau makalah 2. Kemudian kita klik tambah. Ya, kita klik tambah di bawah, kemudian kita klik simpan. Nah, sudah ada membuat karya tulis satu dokumen PTK, angka kreditnya 4. Di sini masih ada menjadi pengurus aktif organisasi profesi. Kita masukkan angka kreditnya. Oke, kemudian di sini untuk anggota aktif kita ambil dari sini ya. Kita ambil yang sesuai dengan permen pan menjadi anggota aktif organisasi profesi. Kita kopikan ke sini. Outputnya apa? Kita tuliskan outputnya satu kartu anggota boleh ya, satu surat keterangan atau misalkan dokumen anggota organisasi profesi ya. Angka kreditnya berdasarkan permen pan RB, kalau anggota angka kreditnya 0,75, kalau pengurus angka kreditnya 1. Kemudian kita tambahkan. Kita klik simpan. Oke, sekian tutorial pembuatan atau pengisian SKP pada TRK di kinerja.jabarprop.go.id sampai ke pengisian angka kredit. Kalau ini dianggap sesuai, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Kalau memang dianggap tidak sesuai, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jabar juara lahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.